Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kitab Adabul Mufrad kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah sampai bahasan bab yang ke-129, yaitu bab orang yang suka melaknat. Ada tipe orang, Pak, dikit-dikit serapah gitu ya. Dikit-dikit keluar kata mutiaranya. Dikit-dikit keluar kebun binatangnya. Ada yang begitu ya. Mudahnya gini. Ketika dia kesandung, ketika yang keluar itu adalah istighfar, pujian kepada Allah, maka bisa dipastikan lidahnya terbiasa dengan zikir. Tapi ada orang yang ketika kesandung yang keluar kambing ya. Macam-macam keluar. Itu apa? Alam bawah sadar yang mengendalikan lisan kita. Di lisan kita itu apa yang ada di isi hati sama otak kita. Kalau sehari-hari memang kita biasakan diri dalam zikir, maka yang keluarnya pun yang baik-baik. Astagfirullah, subhanallah. Tapi kalau lisan hati kita yang terbiasa dengan hal yang tidak baik, maka yang keluarnya pun hal-hal yang tidak baik. Maka kita lihat bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lil'anina la yakununa yawmal qiyamah syuhada wala syufa'a. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti orang yang suka melaknat tidak bisa menjadi orang yang bersaksi bahwa Rasul telah menyampaikan risalah kepada seluruh umat dan pemberi syafaat. Rugi betul Pak kita. Ya. Orang yang suka melaknat tidak punya kapasitas dirinya untuk bisa memberi syafaat. Padahal kata Nabi, ada beberapa golongan nanti di hari akhir itu punya kapasitas memberi syafaat. Memberi syafaat di sini maksudnya menolong. Kan disebutkan dalam bahasa hadis, yaumun la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Tapi ada beberapa yang diberikan keistimewaan. Nabi jelas punya kapasitas, Nabi Muhammad punya kapasitas memberi syafaat kepada umat. Tapi nanti ada lagi orang-orang yang bisa memberi syafaat, yang bisa nolong. Di antaranya hafizul Quran. Di antaranya orang yang mati dalam peperangan, syahid. Dan beberapa golongan yang lainnya. Sehingga orang yang suka melaknat ketika dia punya kita lihat mungkin kebaikannya banyak, tapi Allah tarik kesempatan dia untuk bisa memberi syafaat. Misalkan gini, ada yang hafiz Quran, udah hafiz Quran, mestinya dia punya kuota lah ya, kuota memberi, disebutkan berapa orang?
7 atau 9 gitu ya. Tapi ketika ternyata sebelum wafatnya dia terbiasa dengan kata-kata serapah, ya, melaknat orang. Sehingga walaupun dia punya hak untuk memberi syafaat tersebut, Allah tarik hak tersebut. Tidak Allah izinkan. Ya, kan rugi betul, Pak. Ya, padahal hari itu orang-orang yang punya keluarga yang bisa memberi syafaat itu beruntung betul. Makanya minimal Pak, kita ada dalam doa kita, ya Allah jadikan zuriyah saya hafizul Quran. Orang yang menghafalkan Quran. Tidak perlu banyak. Kalau semuanya luar biasa. Tapi punya satu saja itu udah sangat menolong orang tua minimal. Sudah sangat menolong keluarga intinya. Karena nanti pada hari tersebut kita pastinya akan mendahulukan keluarga terdekat kita. Anak pasti yang dicari pertama siapa? Bapak ibunya. Tidak cari om, tante. Ada mungkin nanti setelahnya. Ya. Nggak nyari tetangga rumah. Dulu baik banget tetangga di bumi. Tapi tetap yang dicari di akhirat nanti orang tuanya dulu. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, La yanbaghi lis-sadiqi an yakuna li'ana. Orang yang berpredikat siddiq bukanlah seseorang yang suka melaknat. Tidak pantas, ya. Orang yang siddiq gimana siddiq? Orang punya sifat jujur. Orang melihat dia di depan umum sebagai seorang yang jujur, lurus. Tapi di keluarga, dengan anaknya, dengan istrinya, kalau sudah marah, habis-habisan. Kebun binatang itu keluar semua. Ya, bahasa-bahasa yang nggak bagus keluar semua. Maka kata Nabi, tidak pantas orang tersebut disebut dengan siddiq. Nggak pantas kita puji dia dengan pujian yang tinggi, sedangkan lisannya tidak bisa dia jaga dari kalimat yang tidak baik. Maka hari ini seperti membolehkan atau menganggap biasa ketika anak mengatakan, anak-anak nih ngambing anjir. Ini kan presetan. Presetannya dari mana tuh, Pak? Nah, kan tidak perlu kita. Saya pribadi, lidah ini rasanya berat betul menyebut kalimat itu. Hari ini anak-anak kita panggil temennya ketika canda padahal, bukan karena marah. Ini canda. Woi, kambing gitu. Itu kan ketika dia panggil begitu temennya, emang bapaknya kambing, emang ibunya kambing. Nah, hal-hal yang dianggap biasa aja lah gitu, tidak biasa. Dalam Islam bahasa itu kalimat itu tidak biasa. Kita saja bisa masuk Islam dengan kalimat, hanya dengan kalimat-kalimat saja, bukan harus ada ujian esai. Ya. Harus betul 50% baru bisa masuk Islam. Tidak, cukup dengan kalimat. Maka generalisasi hal-hal yang tidak baik dianggap biasa-biasa saja hari inilah yang menjadi tantangan kita, Pak. Kebayang enggak, Pak? Anak yang terbiasa dengan kalimat serapah tersebut, dewasanya nanti ketika dia jadi orang tua, gimana manggil anaknya? Oi, kambing sini bentar. Oi, sapi sini bentar. Yang kita lihat ini anaknya dipanggil kambing, berarti bapaknya apa? Domba. Endus. Wedus. Kalau ada anak kita, cucu kita, panggil. Kalau kita dengar seperti itu, nasihatin.
Jangan dianggap udahlah ini kan memang zamannya anak hari ini memang begitu cara ngomongnya. Sesuatu hal yang tidak baik jangan kita anggap itu hal sederhana. Karena lisan itu menunjukkan isi hati, menunjukkan isi pikiran. Kemudian dari Huzaifah ia berkata, "Ma tula'inu qaumun qattun illa haqqu 'alaihim la'nah." Tidaklah suatu kaum saling melaknat, melainkan laknat akan ditimpakan kepada mereka. Ketika kita melaknat suatu kaum, maka hakikatnya laknat tersebut akan kembali kepada kita. Misalkan maaf gitu ya, kita bilang dasar anak haram, auzubillah kalau sampai kita ucap gitu ya, itu akan balik lagi Pak ke kita. Karena auzubillah kalau sampai di keluarga kita ada yang benar-benar seperti itu gitu, maka semarah-marahnya kita jangan sampai keluar kalimat serapah. Kan ada kisah masyhur Pak ya, orang tua dari Imam Masjidil Haram, Imam Sudais. Apa kisah ibunya? Tiap kali marah Pak, serapah ini bahasa marahnya orang tuanya, aku doain kamu jadi Imam Masjidil Haram. Itu lagi marah Pak. Dasar emangnya kamu ini ya, aku doain jadi Imam Masjidil Haram. Jadi itu marahnya doa gitu, tapi baik. Nah, kita biasanya apa? Emang kamu anak neraka? Bebal betul, disuruh ini nak boleh, emang mau masuk neraka kamu ya? Kalau itu keluar dari lisan orang tua, apa itu tidak jadi masalah tuh buat anaknya ya? Orang tuanya sendiri saja mendoakan anaknya neraka, kan celaka betul. Nah, maka ya bukan hanya dengan keluarga apa ya, dengan siapapun, jaga betul lisan ya, jangan sampai serapah gitu. Jangan sampai kita keluar kalimat yang tidak baik. Makanya kan dipandu kita oleh Nabi, kalau lagi marah apa Pak? Kalau sedang berdiri disuruh duduk. Masih marah disuruh tiduran Pak. Masih marah juga suruh wudu. Masih marah juga suruh sholat. Masih marah juga bersolat. Itu nada obat. itu udah berapa tahap tuh, dari berdiri ke duduk ya, duduk, tidur, wudu, sholat, ada 4 tahapan gitu ya. Maka sama Pak, kita laki-laki biasa di rumah ya, kalau lagi berdebat kalau kita terbiasa mengambil banyak diam, itu udah betul Pak. Ketika selisih nih sama istri nih, terus kita ambil banyak diam, itu jauh lebih baik. Karena biasanya kalau kita dengan emosi menjawab, isinya nanti malah nggak karu-karuan. Betul Pak ini ya? Pengalamannya sejauh ini begitu kelihatannya Pak. Lebih baik diam gitu ya. Lebih baik diam, lebih selamat gitu. Lebih selamat. Kalau perempuan ya kita maklumin kan, suka marah karena memang satu hari punya berapa belas ribu kata. Nah, kita kan cuma 7.000 kata. Ya, habis ngajar, habis diskusi udah selesai kita, nggak banyak ngomong. Nah, ibu, jadi marahnya itu bukan kemauannya Pak, memang settingan pabriknya begitu Pak. Gimana settingan pabrik? Ya nggak bisa kita apa-apain, ya udah kita terima aja. Tapi di suatu masa itu penting.
Ketika masa mendidik anak, coba Pak, anak diasuh sama bapaknya, tidak banyak ngomong, tapi anaknya bisa terbang guling-guling. Ya, anak aja jatuh tidak apa-apa. Kalau ibunya udah ya, sehingga apa? Motorik anak mudah dia untuk menyerap kosakata. Maka bersyukur kalau ada istri kita yang cerewet, pasti anaknya pintar-pintar, pintar ngomong minimal. Ya. Ini yang masalah, udahlah bapaknya pendiam, ibunya pendiam, anaknya mode silent. Kalau duduk, diem, nggak ada ngomong-ngomong. Kemudian di bab berikutnya, bab seorang yang melaknat budaknya kemudian memerdekakannya. Dari Aisyah, ia mengabarkan bahwa Abu Bakar melaknat beberapa orang budaknya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, lil anina wasiddiqin kalla wa rabbul Ka'bah. Ya, wahai Abu Bakar, apakah orang yang berpredikat siddiq juga suka melaknatkan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, sekali-kali tidak, demi Rabb Ka'bah. Nah, nanti ada bahasan sendiri. Rabb Ka'bah itu kalimat sederhana, Pak, ya, tapi ada kisah, nanti saya cerita sedikit. Nah, kemudian beliau mengucapkan perkataan itu sebanyak 2 atau 3 kali. Abu Bakar lalu memerdekakan beberapa budaknya hari itu, kemudian menemui Rasulullah SAW. La a'ud, ya, tidak akan saya ulangi perbuatan tersebut. Jadi suatu hari Aisyah kan berarti putrinya Sayyidina Abu Bakar. Pernah Sayyidina Abu Bakar keceplosan melaknat budaknya. Kemudian Aisyah lapor ke Nabi, ya Rasul, ayahku begini-begini, dipanggil, wahai Abu Bakar sini. Apakah pantas seorang yang punya lakob sebagai siddiq itu melaknat? Kalla gitu. Mestinya enggak. Ya, tapi engkau lakukan. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar pulang, budak tadi yang dilaknat dimerdekakan. Dimerdekakan karena kekeliruannya. Akhirnya kembali lapor ke Nabi, ya Rasul, aku tidak akan ulangi lagi perbuatan tersebut, gitu. Penyesalan beliau. Nah, Rabbul Ka'bah, dia ada kisah, ada teman sering bawa jamaah umroh gitu ya, pesan tiket gitu ya, hotel, yang ngurusin kebetulan orang Mesir. Mesen tiket hari ini, tanggal ini, ready nggak kamarnya? Ready, siap, ada gitu ya. Pas hari H, pas datang, wah nggak ada, begini-begini, banyak alasan. Nah, memang ada turunan Fir'aunnya sedikit tuh. Ya, jadi berkelit terus. Kalau di kita kan, wallahi, pasti kita begitu ya, wallahi, nah kita udah langsung. Kalau orang Mesir digituin Pak, biasa aja. Maka kita birabbil Ka'bah, sumpahnya itu birabbil Ka'bah, atas nama Tuhan yang memiliki Ka'bah. Oh la. Oh minta maaf, ada kamarnya ada. Dibalikin Pak kamarnya. Teman. Ya. Cerita, jadi beberapa orang kadang kalau kita ajak sumpah dengan kalimat wallahi enggak kena. Tapi ketika kita ajak sumpah dia di Rabbil Ka'bah, atas nama Tuhan yang memiliki Ka'bah, ya sebenarnya sama aja. Ya, tapi karena tidak biasa mereka bersumpah dengan kalimat qasam gitu ya. Kalau di kita di Indonesia familiar tuh wallahi kan, udah orang nggak berani ngomong macam-macam. Kalau udah bilang wallahi, insya Allah ya 99% betul lah itu. Kecuali ada setannya satu. Kalau dia sempat berdusta juga setelah bersumpah. Kemudian lanjutan berikutnya, bab laknat bagi orang kafir. Gimana? Boleh enggak kita melaknat orang kafir?
Maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah 'alal musyrikin." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kaum musyrikin itu binasa. Nabi menjawab, "Inni lam ab'atsu la'anan." Aku ini diutus bukan untuk melaknat, kata Nabi. Walakin bu'itsu rahmatan. Tapi aku diutus sebagai pembawa rahmat. Itu tadi, Pak. Untuk orang yang jelas kalau dia mati tidak beriman nerakanya, Nabi sendiri pun tidak melaknat. Kan kalau dilihat sah-sah saja kan, Pak? Udah didakwahi, diajak masuk Islam. Quraisy di Mekah, Pak, kurang apa coba sentuhan dari Nabi? Ya, kan bisa aja, ya Allah, udah binasahkan aja nih ya Allah. Ya, memang keras kepala nih semuanya. Nabi kalau sudah ngangkat tangan, tidak ada doa yang ditolak. Tapi Nabi selalu menahan tangannya. Sampai ketika beliau disakiti dari Yasab, Taif, ya. Ketika beliau hijrah ke Taif dengan Zaid bin Harisah, itu kan dilemparin batu. Ya. Semua para malaikat udah mulai emosi, Pak. Minta izin sama Allah, ya Allah, boleh tadi. Ini habisin. Ini udah lemparin Nabi, udah berdarah-darah. Boleh kan? Ini dihabisin aja. Kata Allah, coba izin sama Muhammad. Coba bilang, kalau kata Muhammad, oke, jalankan. Maka malaikat penjaga gunung lapor ke Nabi, ya Rasul, boleh enggak itu kita binasakan? Kata Nabi, la, jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu seperti itu karena mereka tidak tahu. Maka jangan dihukum. Dan aku berdoa semoga nanti akan keluar dari tulang sulbi mereka keturunan yang beriman. Dan Allah ijabah doa Nabi. Hari ini penduduk Taif seluruhnya Muslim, seluruhnya orang beriman. Taif itu kalau kita di sini kondisinya itu seperti puncak, daerah pegunungan dingin. Itu Taif. Nabi dalam kondisi seperti itu pun tidak melaknat. Kira-kira kalau kita gimana, Pak? Disakiti, dihianati, dizolimi, terus datang wahyu gitu ya, dapat izin. Gimana? Ini mau diapain nih yang menzolimimu? Jangan lama-lama. Kalau bisa hari ini sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit, sikat aja langsung. Habisin aja. Tapi enggak. Ya. Itulah, maka Nabi menegaskan, inni lam ub'atsu la'anan. Aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat. Maka kalau kita sebagai umatnya, kita ambil pelajarannya. Ya. Walakinna bu'istu rahmatan. Tapi aku diutus sebagai pembawa rahmat. Kemudian bab berikutnya 132, bab tentang mengadu domba. Ngadu domba bukan ngadu bukan domba Garut yang diadu. Ngadu domba apa? Kita buat orang berselisih paham sehingga berantem gitu ya. Biasanya terjadi kapan? Di kita nih kayak ada per 5 tahunan biasanya. Adu domba itu terlihat dan dipertontonkan. Ya, terlihat dan dipertontonkan. Yang ini belum lagi nanti munculnya para penjilat-penjilat gitu ya. Murah betul harga dirinya. Bawa atas nama bangsa, tidak apa-apa.
Gimana ceritanya bangsa ini diurus oleh orang model-model tipe orang seperti ini? Panda hancur. Maka disebutkan dari Hammam, ia berkata, kami pernah bersama Huzaifah ibnul Yaman. Lalu ada yang berkata kepadanya, ada seorang yang menggunjing orang lain di hadapan Utsman. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattat. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, orang yang suka mengadu domba, memunculkan permusuhan. Karena ketika terpancing orang yang diadu domba, Pak ya, itu nanti yang kena bukan 1-2 orang. Kalau dia adalah pimpinan kaumnya, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan di daerahnya gitu ya, udah pasti pengikutnya ikut. Ya, seperti kisah 5 tahunan Pak ya, akhirnya muncul Kadrun sama apa? Cebong. Terus muncul lagi apa setelahnya? Ada nggak kemarin? Nah, ya macam-macam Pak. Itu kan adu domba Pak. Dibuat adu domba Pak. Adu domba yang dianggap, wah ini pendukung kubu ini berarti. Dan kita senang ya. Senang, maksudnya senang gimana? Ya mau aja gitu. Nggak ada tuh yang komplain, ngapain kita dibilang kadrun, ngapain kita bilang cebong gitu. Bahkan ada yang membanggakan, iya memang saya cebong, emang kenapa? Ya, atau saya kadrun, memang kenapa? Padahal Nabi sendiri mengancam ya, orang yang mengadu domba itu la yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Kadang lucu gitu ya, yang 5 tahunan itu mati-matian gitu. Habis selesai enggak dapat apa-apa juga. Kerja yang masih kerja, ngangkot yang masih ngangkot gitu Pak ya. Masih juga ya mudah-mudahan ke depan tahulah ya sistem itulah ya, dia anggap sistem demokrasi paling keren ya. Muncul kan akhirnya negara yang mencetuskan demokrasi, janda demokrasi kok ya, bisa-bisanya presiden negara lain difitnah, ditangkepin. Itu rasanya kalau kita rasanya gitu ya, bisa-bisanya punya dewan atas nama PBB dunia gitu, diem gitu ya, kayak sapi dicucuk hidungnya, itu cemen betul gitu ya, atas nama dunia, atas nama demokrasi. Ya walaupun itu tidak terjadi di kita gitu ya, tapi melihat lemah betul ya, lemah betul. Maka kalau ingat Pak ya, dalam kisah sirah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, aku khawatir betul di masa kepemimpinanku jangan sampai ada, bukan manusia Pak, ada seekor kambing pun yang di daerah Khurasan. Khurasan itu daerah Rusia. Ini kan Madinah ke Rusia jauh enggak tuh? Jauh betul. Saya enggak ingin ada satu pun yang celaka, sampai kambing pun jangan sampai terprosok ke dalam sungai atau apa gitu. Karena dia nanti pasti akan nuntut ke saya. Dijaga betul. Ya, dijaga betul. Bukan hanya manusia, sampai ke hewannya dijaga. Kemudian dari Asma binti Yazid, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Alla ukhbirukum bi khiyarikum
Bala alladzina idza ru'u zikrullah afala ukhbirukum bisyararikum. Bala al-musya'una bil namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baghuna bil barra'i al-anat. Ya. Dari Asma binti Yazid, ia berkata, Nabi bersabda, maukah kalian kuberitahu mengenai pribadi yang terbaik di antara kalian? Menyebutkan karakter orang yang terbaik gitu ya. Maka Asma mengatakan, tentu ya Rasul. Maka kata Nabi, pribadi terbaik itu adalah mereka yang jika dilihat oleh orang lain maka akan mengingatkan kepada Allah. Punya enggak Pak? Menyebut nama seseorang, ingatnya langsung, wah pengajian. Oh, ingatnya Habib gitu ya. Oh, ingatnya taklim, atau ingatnya hal-hal yang baik. Ketika disebut nama seseorang, yang terbayang langsung pengajian, puasa, Senin Kamis, apalagi tadarus, macam-macam lah. Tapi hal-hal yang baik gitu. Kalau kita punya mengenal orang tersebut, maka kita pantas boleh iri dengan orang tersebut. Karena itu kan branding Pak namanya ya. Kalau dalam dunia perbisnisan gitu ya, disebut merek gitu ya, gambar segini ya, tanpa harus tulis nama udah tahu kita, oh itu merek ini, gambar ini, oh itu merek ini. Nah, begitulah manusia ketika dia sudah, karena kualitasnya selalu karena kesehariannya selalu dengan hal yang baik-baik, maka dia muncul brandingnya. Maka orang tersebut disebut oleh Nabi adalah orang yang terbaik di antara kalian, atau pribadi yang baik di antara kalian. Nah, kemudian Nabi menambahkan, maukah kalian kuberitahu mengenai pribadi yang terjelek? Nah, tadi yang baik, ketika kita sebut namanya, yang teringat yang baik. Ya, yang teringat hal-hal yang menambah ketaatan gitu ya. Tapi ada orang yang pribadi disebut dengan pribadi yang jelek. Siapa mereka? Pribadi terjelek adalah mereka yang berjalan ke sana kemari sambil menganu domba, menimbulkan kerusakan di antara orang yang saling mencintai dan orang yang hendak menyebarluaskan kerusakan di tengah-tengah manusia yang tidak tahu apa-apa. Dunia kita sedang seperti ini enggak Pak? Kerasa Pak kita ya? Ya, kerasa. Dan terlihat jelas gitu ya. Terlihat. Ya, kita nonton gitu dari kalimat-kalimatnya. Oh, itu kayu tumbang sendiri. Dia bunuh diri massal. Ya. Jelas-jelas terpotong rapi. Enggak juga tuh. Enggak juga. Jelas-jelas sudah ada nomor kayunya. Enggak juga tuh. Enggak juga terbuka, paling tidak setelah salah mengucapkan, oh mohon maaf saya klarifikasi, pernyataan saya kemarin salah. Sampai hari ini belum pernah dengar. Sampai hari ini belum pernah dengar. Banyak orang yang tes ombak Pak. Keluarkan satu statement, oh aman nih jalan. Oh banyak komplain nih, muncul seakan-akan ada superhero-nya. Wah, enggak seperti itu mestinya negara. Macam-macam hari ini. Karena yang jelek ini Pak pasti akan tampak, baik ketika dia sadar atau tidak sadar. Muncul, kelihatan pelan-pelan. Nah, tinggal kitanya yang menilai Pak. Cuma yang, mohon maaf gitu ya, udahlah kelihatan kejelekannya, ketika ada kesempatan pemilihan lagi, masih aja dipilih. Disitulah kebodohan kuadrat namanya. Wah, udah ada kisah lucu ya. Kisah lucu apa? Pembawa mobil gitu ya. Mobil
rumah sakit jiwa, isinya ya pasiennya lah. Nah, tuh sopirnya ini meletus bannya, ganti ban. Pas ganti ban, pas buka murnya jatuh gitu, hilang gitu, masuk got lah gitu. Dia tanya sama bingung gitu, ini gimana nih cara masang bannya nih? Udah jatuh tadi. Nah, tanya sama pasien tadi Pak di dalam, gimana? Kamu begitu aja nggak bisa. Ya udah copot aja satu-satu mur, itu kan tiap ban itu ada 4 mur, ambil aja satu-satu ada 3 itu pasang. Nanti sampai di bengkel baru beli buat masang yang lainnya. Kata sopirnya, pintar juga kalian. Kok kalian jadi orang gila? Kami memang gila, tapi tidak bodoh. Gila memang, bodoh enggak. Ya, maka apa ya? Bodoh itu bagian hal yang di agama kita ini apa ya? Kalau menjalankan syarat tidak mungkin bodoh, Pak. Perintah kita saja, Nabi saja perintah di awal apa, Pak? Baca. Ini guyonnya ya, tapi benar juga gitu ya. Kemudian bab orang yang mendengar kekejian lalu menyebarkannya. Kekejian apa? Fahsya, kan kita sering dengar keji, Pak ya. Keji dan mungkar. Kekejian itu apa, Pak? Istilah keji itu kan hal-hal yang berhubungan dengan syahwat. Hal-hal yang berhubungan dengan syahwat. Apa aja tuh ya? Macam-macam lah, perzinahan, perselingkuhan gitu ya. Bagaimana kalau ketika kita mengetahui perkara tersebut? Kalau kita sanggup, nasihatin orangnya. Jangan kamu lakukan itu. Hari ini, orangnya tidak dinasihatin, langsung upload posting. Ya. Sehingga apa? Aib orang menyebar kemana-mana. Itu tanggung jawabnya berat. Kalau kita ngeyel gitu ya, tapi yang saya sebarkan benar nih, salah dia. Benar dia salah. Tapi agama kita mengajarkan jangan ngumbar aib orang. Kita itu berani keluar rumah kan karena Allah tutupin aib kita, Pak. Betul nggak? Coba misalkan di belakang kita ini ada apa ya? Ada TV gitu ya. Yang Allah tunjukkan ini orang begini, ini orang, di semua ada tulisannya di situ. Berani nggak keluar rumah gitu? Nggak berani, Pak. Allah yang lebih berhak untuk menghukum hambanya saja nutupin aib kita. Lah kita udahlah penuh dengan aib, ngumbar aib orang lain. Apalagi dengan ada medsos hari ini, Pak ya. Kejadian baru 5 menit itu bisa tiba-tiba viral gitu ya, yang nonton hampir ribuan gitu ya. Ya bahkan mungkin jutaan. Dan informasinya kejadiannya di ujung Sumatera, dalam hitungan detik nyampe ke Papua sana. Kira-kira orang yang pertama menyebar perkara aib orang tuh, gimana tuh caranya untuk klarifikasi? Ibaratnya lisan ini kalau sudah keluar tidak bisa ditarik lagi, Pak. Susah. Kalau dulu kita mungkin hanya ngomong di 2-3 orang. Udah masuk. Baik. Tambahan sedikit, nah ini minta waktu 2 menit. Ini apa, Pak? Kalau melihat ini seperti melihat apa? Kayu. Saya nggak bawa uang. Kalau bawa uang lebih enak ngasih contoh. Tapi sederhananya begini. Pernah tahu enggak, Pak? Karena ini pasukan Persia ketakutan dengan muslimin. Karena ini, Pak. Karena ini.
Kira-kira value-nya, nilainya tinggi nggak? Jadi ketika akan perang Qadisiyah, Rustam, pimpinan Persia, ngutus mata-mata. Mata-mata ini pas datang, pas selalu ketika waktu orang sholat. Muslimin tiap mau sholat gosok giginya. Tanya sama Rustam, apa yang mereka makan? Kayu. Kata Rustam, oh, yang kita lawan bukan manusia. Jangan yang kita lawan bukan manusia biasa, makanannya kayu. Nah, ini diantara kisahnya, Pak ya, diantara kisahnya. Maka orang melihat kayu. Tapi kalau kita paham sirah, melihat ini bukan kayu, ini kekuatan. Ini value-nya besar betul dalam Islam. Saya sedang belajar untuk mengistiqomahkan, maka punya banyak. Satu hilang, ambil lagi, satu hilang, ambil lagi. Ya. Belum lagi nanti dalam rangkaian hadis sekali kita sholat pakai siwak itu lebih baik 70 kali dibandingkan sholat tanpa menggunakan siwak. Ya, mudah-mudahan jangan disimpan dalam plastik aja, Pak ya, pakai. Sekali kita sholat siwak nih, nilainya lebih baik 70 kali daripada sholat yang tidak menggunakan siwak. Nabi dalam sakaratul maut yang belum minta siwak. Sebelum sakaratul maut, ketika adik Sayyidah Aisyah datang ke kamar Nabi, dilihat ada siwak di sininya, di sakunya. Nabi ngelihat aja. Aisyah paham, ya Rasul, engkau mau bersiwak? Ya. Diambil siwak, disiwakkan. Belum lagi bicara nanti masalah kesehatan panjang ya, nanti ada bahasan sendiri. Tapi sederhananya, mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka tadi membuat ini menggetarkan musuh-musuh Islam. Kenapa? Kaum muslim makannya kayu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.